Dari 24 negara peserta Piala Eropa 2016, bisa dibilang Rusia yang punya supporter paling rusuh. Ratusan warga negeri beruang merah yang terlibat keributan di Prancis dikabarkan cuma dipimpin satu orang yang bernama Vasily the Killer Stepanov. Vasily Stepanov atau yang dikenal Vasily the Killer dianggap media internasional sebagai otak kerusuhan supporter Rusia di Piala Eropa 2016. Pria berusia 35 tahun seperti dilaporkan di Sun merupakan sosok yang telah mengatur dan memimpin serangan mengerikan pendukung Rusia ke penggemar Inggris beberapa waktu lalu. Siapa sebenarnya Vasily? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Ia merupakan pendiri Spartak Gladiator, firma kelompok supporter Spartak Moskow yang beraliran neo-Nazi. Ia dikenal sosok yang berdedikasi dan sudah ribuan kali bertarung melawan pesaing Spartak yakni penggemar CSKA Moskow, Zenit Saint Petersburg, dan Dinamo Moskow. Meskipun Spartak Gladiator cuma kelompok supporter terkuat ketiga, Vasily bisa dibilang jadi sosok yang amat ditakuti di Rusia. Pertempuran Vasily yang paling diingat adalah ketika ia menyerang Zenit pada 2007 lalu. Ketika itu sekitar 1.000 orang ia bawa dalam penyerangan tersebut. Rumornya julukan The Killer atau pembunuh disematkan kepada Vasily semenjak kericuan akbar tersebut. Vasily mengaku memang gemar bertarung. Berkelahi seperti layaknya olahraga, sejarah sangat penting bagi saya secara pribadi. Saya lebih menghargai gerakan yang punya nilai lebih di dalamnya, terlepas didukung klub favorit mereka atau kota, katanya. Selama mereka berdiri untuk negara mereka, nilai-nilai sejarah dan moral mereka mendapat rasa hormat dari saya. Saya tidak memberikan penilaian seberapa baik kinerja mereka di stadion, lebih penting bisa mengalahkan hooligan dengan bangga, semangat dan sejarah, tutupnya. Ada dugaan penyerangan yang dikomandoi Vasily selama Piala Eropa 2016 adalah bentuk keseriusannya melebarkan sayap hooligan. Sebelumnya ia dikabarkan sudah mengatur untuk menghentikan keributan antara supporter lokal di Rusia dan menggalang kekuatan negaranya untuk menyerang pendukung internasional. Pria yang berperawakan mengerikan itu memimpin pertempuran pendukung Rusia dan Inggris di kota Marseille. Setelahnya pendukung Wales yang jadi sasaran. Namun beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Vasily sempat membantah melakukannya. Ia mengunggah foto di mana sedang bersantai di pondok musim panasnya bersama istri dan keempat anaknya yang masih kecil. Hal itu dibenarkan pengacara bernama Sergei Zorin yang merupakan sepupunya. Ia menilai tudingan media internasional cuma omong kosong sebab tidak bisa dibuktikan. Beberapa media asing dan Rusia menuduh sepupu saya merancang kerusuhan di Prancis. Itu bohong, dia sedang berada di pondok musim panasnya, ucap Zorin dikutip Daily Mail. Jauh sebelumnya, Vasily juga menegaskan sudah lama vakum dari kegiatan hooligan. Saya punya keluarga, saya kerahkan energi saya ke sana sekarang, tuturnya. Gladiator muncul pada tahun 1996. Mereka adalah orang-orang yang tidak ingin berada di antara Flincrew, kelompok hooligan resmi pertama untuk pendukung Spartak. Flint mengikuti format bahasa Inggris sementara Gladiator ingin mencampur gaya Italia, Balkan, dan Rusia. Secara bertahap, para gladiator mengembangkan cara Rusia mereka yang unik. Pada tahun 90-an, Gladiator ikut serta dalam hampir semua pertarungan dengan lawan Spartak, CSKA, Dinamo, dan Zenit. Pada awal abad ini, Gladiator mengalami kemunduran, namun kembali tampil di tribun pada 2004-2005 dan tetap berada di antara pendukung top 10 hooligan. Saya bergabung dengan Gladiator pada tahun 1998. Sudah banyak perkelahian sejak saat itu. Pertarungan paling signifikan untuk saya terjadi di Moskow. Sokolniki 1998 sampai sekarang dianggap sebagai pertarungan terbesar di Rusia dengan lebih dari 1.000 orang mengambil bagian dari masing-masing pihak. Itulah perkelahian besar melawan CSKA, imbang atau menang, kalah atau rugi. Pada tahun 2004, kami bertarung dengan hooligan Dinamo di Prospect Mira. Mungkin ini adalah pertarungan paling kejam dari semua yang membawa kepada masalah kesehatan dan masalah dengan polisi. Ada pertarungan lagi di Volskaya di tahun 2007. 2005 di Saint Petersburg, kami mengadakan pertemuan dengan pendukung Zenit di Prospect Bolshevikov. Kami menang dan Gladiator berusaha keras mencapai kemenangan ini. Ada banyak perkelahian lokal dan besar, tapi saya menyebutkan nama-nama yang penting bagi saya dan merupakan yang terbaik. Untuk lebih banyak sejarah dan ideologi Gladiator, kunjungi www.gf96.com. Mulai tahun 2010, budaya pendukung sepak bola di Rusia berubah secara signifikan. Kami memasuki fase pertarungan hutan format Polandia. Ini seperti semacam olahraga dan ini sangat populer. Secara resmi, Gladiator adalah saudara Ultra Boys Red Star Belgrade Serbia. Secara historis, Rusia dan Serbia sangat dekat satu sama lain. Memiliki satu agama, kesamaan dalam budaya dan identitas nasional masyarakat.
Musim gugur ini kita merayakan 9 tahun hubungan kita. Hasil dari hubungan istimewa adalah persahabatan antara Spartak dan Red Star. Pada pembukaan stadion kami, Presiden klub mengundang teman-teman Serbia untuk bermain. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.